Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi ballighhu al-wasilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam kurang kompak dan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau kompak salah kedengeran, salahnya kedengar, jawab salamnya harus disambung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Waalaikumsalam karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hayyul Ya Qayyum, Ya Hayyan Ya Manan, Ya Dayan, Ya Sultan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ilahi Rabbi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa ridhaka ilayya wa li hadhil jamaah. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama wahdana ila dinil Islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilah. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itada'ana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala dhunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina 'adzabannar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi sa'ir salatullah salamullah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan, al-mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallah wa huwa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita semua, para bapak-bapak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sahibul bait yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah. Kedua mempelai kelak esok akan baru mau ijab kabul. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Mudah-mudahan diberikan kemudahan. Kenapa? Saya aja kadang suka kagok. Makanya kalau mau lancar biasain ijab kabul 2 kali, 3 kali. Biarkan supaya takutnya kak. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dilancarkan. Para aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para sesepuh, sehingga dapat berkumpul senantiasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan cucuran rahmat. Allah Subhanahu wa taala dengan musabab adanya ini walimatul arsy yaitu pernikahan. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan turunnya rahmat, diturunkan ampunan, diturunkan maghfirah, diturunkan rezeki, serta senantiasa kita kelak berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Di dalam ilmu fikih, ibadah terbagi menjadi 2. Ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ada juga ibadah darah-darah berceceran, mengorbankan harta, jiwa, raga, menjadikan taruhan kehidupan dunia wal akhirat, yaitu jihad di jalan Allah. Ada juga yang menghabiskan 1 juta, 2 juta, 10 juta, bahkan ratusan juta, yaitu ibadah haji. Inilah yang disebut dengan ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah hablu minallah wa hablu minan nas. Tapi begitu indah. Ada ibadah anu ngeunah nya ibadah, geus ngeunah ibadah. Naon eta? Nih an-nikah wal laghat yadkhul sayla syai'. An-nikah as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah itu sunnahnya Rasul. Nikah itu ibadah anu paling ngeunah. Nikah itu ibadah yang paling agung sampai ibadah selamanya, sampai hayat memisahkan kita berdua. Itulah pernikahan. Alangkah bodohnya kalau seandainya kekuatan batin dan zahir sudah dimiliki. Kunaon teu nikah? Karena kenapa? Karena orang yang termiskin di dunia bukan gembel, bukan fakir, bukan miskin, bukan orang yang tompang cantik. Miskinun wa miskinun laisa lahu rajulun zaujatun. Orang yang termiskin di dunia adalah jomblo laku. Nauju bila ayat ente apabila wakuncar waktu kunjung pacar tanpa pelayan seorang wanita, hanya berlinang air mata, cukup sudah perjuangan jomblo laku. Iman punya imin pot-pot. Nauju. Oleh karenanya Islam rahmatan lil alamin. Islam memberikan solusi yang terindah. Kunaon henteu nikah. Oleh karenanya suatu ibadah yang paling indah, nikmat, bahkan pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik seorang istri, mendidik seorang anak, mendidik semua keluarga kita, menyatukan antara keluarga yang satu, antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, merupakan ibadah yang paling tersulit.
Oleh karenanya ini malam menjadikan satu momentum yang paling indah. Karena kenapa? Karena ini malam dicucuri dengan cinta. Cerita indah namun tak akan terlupakan. Tapi cinta tidak berlaku jikalau itu untuk jomblo lapuk. Nah uju. Oleh karenanya kunaon teu nikah. Nih. Cinta yang hakiki adalah cinta kita kepada Allah. Cinta yang hakiki, cinta kita kepada Rasulullah. Cinta yang hakiki, cinta kepada para ulama. Cinta yang hakiki, cinta kita kepada muhibbin. Cinta yang hakiki, cinta kita kepada kedua orang tua. Cinta yang hakiki, cinta kita kepada suami. Cinta yang hakiki, cinta dalam menjaga keluarga besar kita, yaitu di bawah naungan kalimat la ilaha illallah. Itulah cinta. Jikalau cinta kau mengatakan cinta, kau cinta kepada Allah namun kau tidak salat, kau cinta kepada Allah namun kau abaikan perintahnya, apakah itu yang disebut cinta? Pendusta kalian. Cinta itu dibuktikan, bukan sekedar ucapan. Jikalau ucapan, maka gombalah yang terjadi, sehingga kau akan menjadi jomblo lapuk seumur hidup. Naudzu. Cinta yang hakiki adalah cinta yang dilandasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilandasi oleh agama, dilandasi oleh ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar sampai kepada anak cucu kita, sehingga keluarga kita menjadikan keluarga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau cinta terhadap kedua orang tuamu, kau durhaka terhadap orang tua. Kau cinta terhadap sesuatu apa yang ada di alam dunia, maka kau harus buktikan. Kau cinta kepada istrimu, maka kau jaga, jangan kau candu. Jangan kau candu. Buktikan. Cinta itu bukan di mulut, tapi yang paling indah, cinta kita kepada agama Allah, cinta kita kepada Islam, cinta kita ditanamkan di dalam hati, dibenarkan oleh iman. Al-iman wa tasdiq bi qalbi wa taqriru bil lisan wa a'malu bil arkan. Iman itu adalah ditaruhnya di hati, diucapkan oleh lisan dan dikerjakan oleh jasmani. Itulah sebuah cinta. Cinta itu adalah keyakinan, cinta itu adalah kepercayaan. Cinta yang hakiki akan menimbulkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita harus selalu senantiasa kita jaga apa? Kita jaga anak-anak kita jaga apa? Kita jaga Islam. Agar apa? Agar sampai cucu kita, agar sampai anak-anak cucu kita menikmati rahmatan lil alamin. Jikalau ini Islam tidak dijaga, jikalau NKRI tidak kita cintai, jikalau cinta kita hanya sekedar dusta, maka apalah sebuah arti sebuah cinta? Maka cinta tersebut menjadi cinta pengkhianatan. Jadinya film Indosiar. Nah itu. Oleh karenanya cinta mahabbatul ula la tunsa biha. Cinta pertama tidak akan terlupa. Contoh Nabi Adam alaihissalam ketika itu merasakan kesepian, kedinginan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibikinkan, agar dihadirkan, agar diciptakan, yaitu pendamping kekasih yang paling kekasih, yaitu adalah Siti. Jadi manusia tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Ya Allah, ya Rabb, di alam surga begitu indah, di alam surga begitu nikmat. Namun apalah arti jikalau aku hidup sendiri? Hampa terasa, hanya berinang air mata. Cukup sudah AA yang lagi galau. Nah, mau kiai kek, mau ustad kek, kalau seandainya ditinggal cewek, mau ibadah anu lo. Kenapa? Li anal jima yusyafil lihna wa yaqabil fah. Jima itu menyehatkan badan dan menguatkan pemahaman. Asik coy. Cinta. Oleh karenanya kita senantiasa cinta kepada Allah,
Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih-lebih kita harus cinta kepada NKRI. Kenapa? Ini sudah diobak-abik oleh banyak kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab, yang dikatakan nyau PKI, nyau PKI, yang ingin merubah Pancasila menjadi Ekasila, yang ingin mengobrak-abrik, memperbudakkan seluruh rakyat Indonesia, mengadu domba ulama, mengadu domba habaib. Oleh karenanya pesan saya selipkan pesan saya pribadi, khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua. Jaga kalian punya ulama, jaga kalian punya habaib, jaga kalian kita punya guru. Agar apa? Agar kuat. Islam itu jangan mau diubah, jangan mau diadu domba. Mau Persis ke, mau Muhammadiyah ke, mau Ahmadiyah ke, mau NU ke, mau Ormas ke, mau FPI ke, mau apapun, yang penting dia bergaris di jalan ahli sunnah wal jamaah. Demi apa? Demi menjaga kedaulatan Republik Negara Indonesia ini. Oleh karenanya harus kita jaga, harus kita junjung. Untuk siapa? Untuk kelak anak kita, untuk kelak cucu-cucu kita. Oleh karenanya ketika itu para ulama menjaga Indonesia agar apa? Agar menjadikan satu buldatan taibatan, Indonesia yang benar-benar rahmatan, Indonesia yang benar-benar apa? Benar-benar menjadikan rahmatan lil alamin untuk seluruhnya, seluruh umat Indonesia. Oleh karenanya negara Indonesia ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan mau kita diadu domba. Itu pesan saya. Terlebihnya baru kita akan membahas tentang yang saya bahas di sini hanya satu, yaitu bidin, yaitu dengan agama, menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Inna fidzalika laayati liqaumi yatabak, agar kita berpikir. Pengantinnya ada? Pengantin ada? Ini pesan untuk pengantin. Ini pesan untuk kita semua. Ini pesan untuk kita semua agar kita menjadi kekasih Allah. Di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah karena 3 perkara. Menjadi kekasih Allah karena 3 perkara. Cinta tanpa kasih apalah sesuatu rahman. Cinta tanpa sayang apalah sesuatu rahim. Oleh karenanya dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah Allah yang mempunyai rasa sayang dan cinta kepada seluruh umat yang ada di dunia. Dialah Allah yang maha kaya, selain Allah makhluknya miskin. Dialah Allah yang maha kuasa, selain Allah makhluknya lemah. Dialah Allah yang maha kudrat, kuasa, iradat, sehingga kita senantiasa masih bisa berkumpul di mana? Di bermuajah di tempat yang begitu mulia, di talabul ilmi. Agar apa? Agar kelak kita menjadikan hati-hati kita hidup. Kenapa? Jikalau hati 3 hari tidak terkena ilmu, maka akan menjadi mati. Jikalau hati 3 hari tidak akan menjadi tidak akan terkena ilmu, maka hati kita akan menjadi gelap. Oleh karenanya pengetahuan agama rumah tangga kita jadikanlah rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rumah tangganya adalah sakinatu, mawaddah, warahmah. Menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang dinaungan apa? Al-Quran dan hadis, as-sunnah. Jadikanlah Al-Quran jadikan pedoman. Walaupun rumah tangga kalian dari kardus, walaupun rumah tangga kalian dari tiprek, namun jikalau rumah tangga kalian dilapisi dengan Al-Quran, dilapisi dengan iman, dilapisi dengan takwa, itulah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karenanya bagaimana kita menjadi kekasih Allah, yaitu dengan landasan-landasan agama. Agama dikedepankan, ilmu dikedepankan, adab dikedepankan, akhlak dikedepankan. Jaga kita punya anak. Ini ironis di zaman sekarang. Anak berkeliaran di mana-mana. Wakuncar waktu kunjung pacar. Apa yang dilakukannya? Kalian jaga mobil kalian taruh mobil kalian di bagasi, kalian taruh emas kalian rapat-rapat di dalam lemari. Sedangkan anak yang paling berharga, anak yang paling titipkan, engkau tidak tahu ketika jam 11 malam engkau masukkan mobil kamu, engkau masukkan ke bagasi, engkau selimuti mobil kamu. Namun anak kamu di mana? Anakmu di mana? Anakmu di mana? Wakuncar waktu kunjung pacar. Ibadahmu, sholatmu itu tidak akan pernah menjadi satu arti jikalau anakmu berbuat maksiat di luar sana. Oleh karenanya
kalian jaga punya anak, jaga punya keluarga. Dengan apa? Dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah agama landasan yang paling benar-benar, yang paling hak itu agama Allah, yaitu agama Islam. Hiasi rumah tanggamu dengan Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya, Al-Quran adalah obat, Al-Quran adalah pedoman umat manusia, Al-Quran adalah mukjizat, Al-Quran adalah hak, Al-Quran penuntun kita, Al-Quran jadikanlah rumah tangga kita yang dilandasi dengan Al-Quranul Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Oleh karenanya, agar kita menjadi kekasih Allah, menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, faktor yang pertama adalah agama. Lalu akan kita contohkan di dalam kitab Nasail Ibad karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah karena 3 perkara. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam lebih taat perintah Allah ketimbang perintah yang lain. Cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam lebih cinta kepada apapun di alam dunia ini tanpa dia lebih-lebihkan. Dia melebihi cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam satu peristiwa bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam kemarin kita mengadakan sholat Idul Adha. Itu adalah satu peristiwa yang mana dikenang. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu mendapatkan satu risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar menyembelih namanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Bahwasanya ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada anaknya, wahai anakku yang kucinta, lagi disayang-sayang, lagi dimanja-manja, aku mendapatkan mimpi, aku mendapatkan risalah. Agar apa? Agar memotongmu. Agar apa? Agar menyembelihmu. Agar apa? Agar engkau kukurbankan. Jikalau memang ini perintah Allah, maka kami sami'na wa ata'na. Kami taat dan kami akan laksanakan. Kami akan mendengar. Jangankan nyawa, seluruh apapun, bahwasanya saya siap untuk agama Allah. Agar apa? Agar menjalankan perintah Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam lulus ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ismail alaihissalam dibawa tempat penyembelihan, ketika itu, wahai ayahku, aku minta 3 permintaan. 3 permintaan. Permintaan apa, wahai anakku yang tercinta? Yang pertama, tolong tajamkan ayah punya pisau. Tajamkan itu pisau agar ketika menyembelih uratku, maka aku tidak merasakan sakit. Yang kedua, wahai ayah, tolong tutup mataku agar aku tidak iba melihat mukamu. Wahai ayah, tolong buka bajuku agar ibu tidak melihat percikan darah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan domba yang ada di surga, pisau tersebut dihempaskan oleh Nabi Ibrahim ke leher Nabi Ismail. Oleh karenanya Nabi Ismail digantikan dengan seekor domba. Dalam satu riwayat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah ditanya oleh seorang pendeta, apa, wahai Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, tolong jelaskan kepadaku apa saja yang tidak memiliki ibu dan tidak memiliki ayah. Hewan apa saja, makhluk apa saja yang tidak memiliki ibu dan ayah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menjelaskan, yang pertama adalah tongkatnya Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Ketika dilemparkan menjadi seekor ul. Yang kedua, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Yang ketiga, untanya Nabi Saleh yang langsung keluar dari tanah, tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Yang keempat, dombanya Nabi Ismail alaihissalam yang Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan dari surga untuk menggantikan Nabi Ismail alaihissalam.
Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah, menjadi rahmatan lil alamin, menjadikan sesuatu kecintaannya yaitu dengan lebih taat perintah kepada Allah ketimbang perintah-perintah yang lain. Beda dengan kita lebih taat kepada perintah dunia. Beda dengan kita lebih taat kepada perintah bos. Beda dengan kita lebih taat dengan sesuatu perintah-perintah yang tidak masuk akal. Beda dengan kita lebih mendepankan dunia ketimbang akhirat. Dunia belum dijamin oleh Allah, sedangkan akhirat masih dijamin oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata ketika itu. Apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan antara surga dan neraka. Ketika itu Rasulullah meneteskan air mata, takut dengan nerakanya Allah. Apa kata Rasulullah? Apakah ini yang akan dialami oleh umatku? Rasulullah yang sholatnya, tahajudnya, baca Qurannya, kakinya sampai berdarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih takut dengan nerakanya Allah. Sedangkan kita lebih cinta sesuatu dengan dunia yang sifatnya sementara. Kita lebih takut kehilangan dunia ketimbang kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya begitu indah di lantunan ajan, hayyalah sholah, hayyalah sholah. Ayo kita sholat, dirikan sholat, jangan urusan dunia, jangan uruskan masalah yang belum dijamin oleh Allah. Wajar kalau seandainya kita selalu kita merasakan gelisah. Wajar kalau seandainya kita merasakan sesuatu yang tidak pernah cukup. Kita hilangkan Allah, na'udzubillah, karena alasan dunia. Sedangkan dunia itu sudah digambarkan, adunya malawam walaknatun. Dunia itu terkutuk, ina'akna dan bangsa. Dunia itu bangkai. Dunia itu panggung sandiwara. Dunia itu permainan. Dunia itu diibaratkan seseorang anak kecil yang sedang asik-asiknya menetei, yang sedang asik-asiknya menyusu. Tahu kamu kalian yang namanya anak kecil lagi menyusu? Itulah peribaratan dunia. Jikalau kenyotannya belum habis, belum selesai, maka seorang anak kecil tersebut akan terus menempel. Jikalau susu tersebut dipisahkan daripada mulut anak kecil tersebut, maka anak kecil tersebut akan menangis. Itulah gambaran dunia yang belum dijamin. Engkau cari Allah Subhanahu wa ta'ala yang jelas-jelas memerintahkan sholat jaminannya surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sayang, cinta kepada kita agar apa? Agar kita senantiasa taat kepada perintah Allah. Oleh karenanya ini malam saya wasiatkan, carikanlah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Bukan hanya sekedar dusta, bukan hanya sekedar halayal, bukan sekedar hanya di mulut kita lakukan dengan jasmani, sebren besebren, walaupun kita tidak bisa langsung, namun perlahan demi perlahan. Karena apa? Agar kita menjadi kekasih Allah, agar kita menjadikan apa? Agar kita berkumpul dengan para ulama, agar kita duduk dengan para anbiya, agar kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadikan anak-anak yang soleh, agar kita senantiasa istri-istri kita menjadi istri-istri yang soleh. Banyak beberapa kalangan ini, waduh, seorang bapak, seorang suami ingin punya istri yang soleh. Wahai mama, aku mau engkau menjadi Siti Khadijah. Wahai mama, aku mau engkau menjadi Siti Aisyah. Sudah dijelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan di dalam firman-Nya, kita laki-laki adalah menjadikan pemimpin, khalifah fil ardi, menjadikan pemimpin di muka bumi ini. Engkau mau punya istrimu seperti Khadijah, engkau mau punya istrimu seperti Aisyah, namun engkau masih mancing, namun engkau masih remi, namun engkau tinggalkan sholat,
Itu namanya pedus. Oleh karenanya, didik kita punya anak, didik kita punya istri, didik. Begitupun sama, seorang istri harus taat kepada suaminya, cintai suaminya karena Allah, bukan cintai suaminya. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Waduh, yang kanan ngebisikin, curhat tuh, serius. Jadilah rumah tangga istri-istri yang cinta kepada Allah, karena Allah, cinta kepada suami bukan melainkan di bibir saja, namun melainkan di hati. Contoh Siti Khadijah. Siti Khadijah mempertaruhkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam, seluruh hartanya untuk Rasulullah, seluruh dagangannya, seluruh kekayaannya untuk berjuang. Agar apa? Agar sampai iman, agar sampai Islam, agar sampai takbir, agar sampai kalimat tauhid kepada kita, demi bertegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah Siti Khadijah. Sampai-sampai di dalam satu kisah dan riwayat, ketika itu Siti Khadijah pernah berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jikalau Islam belum berdiri tegak, jikalau Islam belum menang, namun masih kekurangan harta, maka tolong gali kuburanku, jual tulang belulanku. Demi apa? Demi Islam. Demi Islam. Demi apa? Demi rahmatan lil alamin. Oleh karenanya, keindahan, kemuliaan, keagungan yang paling tertinggi bukan iman, kenikmatan bukan Islam, cucuran rahmat bukan akhlak, bukan akidah, bukan takwa, namun keindahan, kemuliaan yang paling termulia yaitu lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Adanya Nabi Muhammad, adanya iman, adanya Nabi Muhammad, adanya Islam, adanya Nabi Muhammad, adanya takwa, adanya Nabi Muhammad, adanya seisi alam dunia, adanya Nabi Muhammad menjadikan rahmatan lil alamin. Oleh karenanya, pengantin kita semua saya wasiatkan agar menjadikan rumah tangga seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cintai Rasulullah, maka pakai akhlaknya, maka pakai adabnya, berjuanglah untuk Islam, berjuanglah untuk keluarga, diniatkan karena Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah, tidak pernah takut dalam urusan rezeki. Berapa banyak ustadz kiai hanya guyonan bercanda, namun bisa menyakitkan kaidah, menyakitkan keimanan. Ditanya, gimana kiai kabarnya? Oh, sehat. Tapi kantong saya mah nggak sehat. Ada kiai begitu. Ustaz, gimana kabarnya? Sehat. Tapi kantong saya mah nggak sehat. Kalau ada kiai begitu, ustaz begitu, itu namanya ustaz bodoh, nggak percaya dengan aturan ajaran Allah. Yang dimaksud dengan rezeki adalah segala urusan sesuatu yang sudah diatur oleh Allah kepada makhluknya. Kamu cari uang 10.000 hari ini, rezeki kamu 10.000, maka sampai kapanpun rezeki kamu 10.000. Oleh karenanya Nabi Ibrahim tidak pernah risau di dalam mencari urusan rezeki. Anak-anak muda banyak yang berpikiran, wah, kalau seandainya saya nikah, istri saya dikasih makan apa? Kalau seandainya nggak saya nikah, saya bisa melarat. Kalau anak muda yang begitu, anak muda goblok, nggak punya iman, nggak punya Islam, nggak punya takwa. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah, makanya tidak pernah risau dengan urusan rezeki.
Inilah Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita. Bahkan kita lebih malu dari seekor cacing buta. Kamu tahu ceritanya di cacing buta itu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ada yang disebut dengan cacing buta. Cacing buta ketika itu tidak mencari rezeki, tidak mencari nafkah. Cacing buta di situ hanya bertasbih, hanya bertakbir, hanya bertahlil. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus seekor semut menjatuhkan gandum kepada lubang. Di lubang tersebut ada lubang lagi. Lubang tersebut ada bebatuan. Di dalam bebatuan ada lelumpuran. Di dalam lelumpuran ada yang namanya air. Di dalam air di pinggirnya ada yang namanya sebongkah batu. Nah, disitulah cacing buta berada. Sehingga rezeki tersebut sampai kepada cacing buta. Sampai kepada cacing buta. Oleh karenanya rezeki itu ada yang dicari dan ada yang dihantarkan. Oleh karenanya kita jangan pernah risau dengan urusan rezeki. Kita jangan pernah takut dengan urusan yang belum pasti. Akhirat sudah pasti, salat sudah pasti. Oleh karenanya senantiasa ini malam menjadikan pelajaran yang paling terpenting. Apa yang paling terpenting? Kita semua seisi alam dunia ini kita serahkan kepada Allah. Qulu minallah wa qulu ilallah wa ja'a biqalbin munib. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah. Dia tidak pernah makan sendiri. Tidak pernah makan sendiri. Sama seperti kita. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga calon pengantin menjadikan sakinah, mawaddah, warahmah serta rumah tangganya di bawah naungan agama Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.